Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Santoso, SPD, SMPN 1 Sukowono, peserta PPG Angkatan 1 kategori 3, LPTK Universitas Negeri Malang. Nomor peserta PPG 2016 996 72030, NIM PPG 23172144516. Saya membuat video bikin untuk memenuhi persyaratan uji kompetensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Esrino, maju terus, prestasi, yes, narkoba, no. Esrino. Terima kasih anak-anak. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya akan bertanya terlebih dahulu, gimana kabarnya semuanya? Baik. Masih sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Ahmad Farel, Ahmad Khalidi, Ahmad Ramdhani, Ulfa Bila, Filza, Sri Wahyuni, Yasmin, Yoga. Ya, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Duduk, siap, gerak. Mengawali pelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mari semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi hari ini melanjutkan ke materi yang kemarin tentang keberagaman.
umat beragama di Indonesia. Nah, untuk hari ini, sebelum kita mulai ke materi yang ini, saya akan bertanya terlebih dahulu tentang toleransi antar umat beragama. Ya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan toleransi? Saling menghargai ya. Mana? Saling menghargai. Saling Menghargai. ada lagi? Saling menghormati. Ada lagi? Hah? Toleransi. Ya. Dan juga apa akibatnya kalau di Indonesia itu tidak ada toleransi? Ya, menjadi perpecahan apa? Dan retaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, ini materinya. Lanjut. Nah, toleransi antar umat beragama. Ini. Capaian kita hari ini yaitu tentang mengidentifikasi keberagaman suku agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika, menerima keberagaman dan perubahan budaya dalam kehidupan bermasyarakat lokal, nasional, dan global. Itu yang CPN. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian toleransi. Pengertian toleransi yang pertama adalah toleransi menurut bahasa etimologi, mempunyai pengertian batasan-batasan pengertian menurut etimologi masih umum atau universal. Yang kedua, toleransi menurut istilah terminologi mempunyai pengertian saling menghargai antar mayoritas dengan minoritas. Lanjut, toleransi antar umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan atau kepercayaan yang dianutnya. Toleransi pada hakikatnya tidak berbenturan dengan Islam atau yang lainnya. Ya. Selanjutnya, toleransi dalam Islam, karena kita di SMPN 1 Sukowono ini mayoritas menganut agama Islam. Agama Islam. Ada yang lain agama? Ada ya. Makanya di sini saya contohkan. Yang pertama, semangat toleransi dalam Islam merupakan ajaran yang sangat besar manfaatnya. Terutama Islam berbicara tentang kebersamaan dan kerukunan dalam menjalankan kehidupan sosial. Bermasyarakat sebagai firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum agamamu untukmu dan agamaku untukku. Terus dimensi toleransi ilmu sosial. Dimensi sosial toleransi yang mempunyai dimensi interaksi antara manusia satu dengan yang lain tanpa melihat agamanya. Dimensi ritual keyakinan. Terima kasih. Ya. Ya itu hal-hal yang bersangkutan dengan toleransi antar umat beragama. Terus selanjutnya kalian saksikan video pendek itu tentang toleransi beragama. Mengapa harus bercerai-berai sementara rukun begitu dekat dengan damai? Mengapa harus berpecah? Padahal bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Seperti sepasang sepatu, kita tak
tak mungkin saling menggantikan, tapi kita tercipta untuk saling melengkapi, berjalan beriringan demi mencapai tujuan persatuan. Jika satu hilang, satu sepatu tak mungkin memiliki arti. Indonesia adalah negara multikultural. Tak perlu risau, tak perlu saling mencela, dan tak perlu saling menghujat kebencian. Yang harus kita jaga adalah toleransi yang mendekatkan kita pada persatuan dan kerukunan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, paham ya tentang toleransi antar umat beragama. Untuk selanjutnya, kalian akan saya bentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 peserta. Jadi saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Sri Mulyani. Ya. Terus kelompok yang kedua diketuai oleh Meta Alvita. Ya. Terus untuk kelompok 3 diketuai oleh Yoga Al-Fariski. Ya. Untuk kelompok 4 diketuai oleh Dwi Kristati. Ya. Saya. Nah, untuk itu akan saya bagi, ya, dan apa-apa saja nanti yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian harus mewawancara salah satu guru. Silakan nanti kalian mencari guru yang ada di sekitar sana. Pertanyaannya yaitu, apa yang terjadi bila masyarakat Indonesia tidak mengembangkan sikap toleransi? Ya, kelompok 1. Terus kelompok kedua, mana kelompok kedua? Ajungkan kaki, ajungkan tangan. Nah, nih, mengapa sikap toleransi antar umat beragama harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelompok 3, mana kelompok 3? Francisco, ya. Apa akibat yang terjadi jika tidak ada toleransi di sekolah? Yang keempat, terakhir, mengapa kita harus menghargai perbedaan yang ada? Yang bertugas, silakan laksanakan. Yang ada di sini menyiapkan medianya. Nah, untuk yang wawancara, silahkan berangkat untuk mencari berita. Silakan berangkat. Oke, yang ada di sini silakan kursinya saya di depan satu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar? Ya boleh. Kami dari kelas 7A ingin bertanya tentang toleransi antar umat beragama. Pertanyaannya? Mengapa kita harus menghargai perbedaan toleransi antar umat beragama yang ada? 1. Karena kita semua sama-sama makhluk Allah, sehingga wajib toleransi untuk umat beragama. Yang kedua, karena kita di sini satu kesatuan Republik Indonesia
satu bangsa, satu negara. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada lagi? Ada. Hal apa saja yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi? Satu, karena keegoisan antar beragama sehingga dapat memecahkan atau perpecahan antar umat beragama. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Kami dari kelas 7A ingin mewawancarai Ibu tentang toleransi antar umat beragama. Perkenalkan, saya Yuyun dan ini rekan saya Firda. Kami mempunyai tugas dari Pak Edi Santoso SPD untuk mewawancarai salah satu guru di SMPN 1 Sukawonoyono. Kita mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, apakah akibat tidak adanya toleransi masyarakat yang beragama? Kalau tidak ada toleransi beragama itu akan ada konflik. Artinya sekarang di Indonesia ada berapa agama? Ada 6. Kalau antara satu dengan satu tidak ada toleransi, apa akibatnya? Akan terjadi perpecahan. Nah, itu sudah tahu. Ya, kalau tidak ada, berhubung di Indonesia banyak agama yang dianut, maka toleransi beragama sangat penting. Karena apa tadi itu tadi? Akan terjadi perpecahan sesama penduduk Indonesia hanya karena agama. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, sebentar Pak. Ya, ada apa? Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Mika dari 7A dan saya Neida dari 7A. Ada yang bisa dibantu? Iya ada. Kita akan bertanya tentang toleransi antar umat beragama. Menurut Bapak, toleransi antar umat beragama itu apa Pak? Menurut saya. Ya. Menurut buku. Menurut saya, toleransi antar umat beragama adalah sebuah relasi hubungan antar beberapa orang, dua atau lebih, ada saling menghormati, menghargai, memberikan ruang agar interaksi itu semakin baik. Antar umat beragama apa sesama beragama? Antar umat beragama. Iya. Seperti apa contoh toleransi yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah ini Pak? Di sekolah. Apakah di sekolah ini ada yang beragama lain? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sesama umat beragama, umat Islam. Bagi anak-anak misalkan dalam satu momen mau sholat berjamaah, yang ada waktu untuk berjamaah silakan. Yang tidak ada waktu, misalkan yang perempuan ada halangan, yang tidak halangan harus menghargai, menghormati yang berhalangan pun jangan kemudian mengganggu yang tidak berhalangan. Dan jangan mengajak yang berhalangan ini kemudian mengajak yang tidak berhalangan, kamu tidak usah sholat. Itu sudah bentuk intoleransi. Ada yang berpuasa, ada yang enggak. Yang berpuasa ini kadang-kadang karena memang harus berpuasa, ada yang karena halangan. Itu satu sama lain harus menghargai. Buk warung ketika puasa sebaiknya misalkan dia jadi nafkah boleh buka tapi jangan dibuka total mak dia tak perlu ya. Kan gitu. Contohnya. Semisal ada salah satu gitu yang beragamanya beda. Ya ketika itu Ramadan kita masih menghargai dia sebagai beragama lain. Dia mau makan silakan. Ya, tapi yang makan pun jangan kemudian di depan orang-orang yang itu namanya menghormati yang berpuasa. Itulah salah satu bentuk toleransi. Terima kasih. Ya sama-sama.
Iya, lupa banyak ya sama. Makasih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kami boleh bertanya, Pak? Salaman. Ya, Apakah kami boleh bertanya, Pak? silakan. Mau tanya apa? Apa akibat yang terjadi jika tidak ada toleransi di sekolah? Kalau tidak ada toleransi di sekolah, ya bukan namanya sekolah. Toleransi itu termasuk aturan. Menghormati, menghargai orang lain itu adalah aturan. Kalau tidak ada aturan, ya bukan sekolah kan gitu ya. Itu sangat penting toleransi, menghargai, menghormati sesama itu menciptakan sekolah yang aman. Terima kasih. Ya. Oke. Semuanya bisa dilanjutkan. Jadi ini kan sudah selesai untuk wawancaranya. Silakan langsung direkap, dijadikan satu, ditempel di situ. Di sini khusus yang tempel. Ya, hanya yang variasi, kasih variasi. Yang di situ yang garap biar tidak ya. Yang menggarap di situ. Hasilnya yang tadi. Biar bekerja semua yang menulis di sini. Taruh dulu 2 menit. Ya, refresh. Ya, silakan berdiri. Ya, mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Ya, silakan dilanjut. Yang sudah selesai silakan kembali ke tempatnya masing-masing dan rapikan terlebih dahulu mejanya. Untuk selanjutnya yaitu ke presentasi hasil dari karya kalian. Untuk kelompok pertama yang maju yaitu kelompok 1. Silakan dipresentasikan hasilnya di depan. Dah, kasih semangat dulu ya. Kelompok 1 mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang bertema toleransi antarumat beragama.
Hasil wawancara saya bersama rekan saya Firda terhadap Ibu Guru SMN 1 Sukawono yang bernama Bu Emi. Apakah akibat tidak adanya toleransi masyarakat beragama akan ada konflik atau perpecahan sesama penduduk? Mengapa kita harus menjaga toleransi dalam lingkungan masyarakat? Karena dapat mengurangi konflik dalam kehidupan antar umat beragama akan jauh lebih baik dan damai. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok berapa? Sebutkan nama kelompoknya dulu. Yang mau bertanya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan. Apa dampak yang akan terjadi apabila tidak ada toleransi? Akan terjadi perpecahan sesama penduduk. Bisa diterima? Oke. Ada lagi? Ada? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, saya menguatkan di sini. Di sini adalah toleransi antar umat beragama, kan seperti itu, ya. Jadi apa yang terjadi kalau tidak ada yang namanya toleransi? Ya, sedangkan di Indonesia itu harus ada yang namanya toleransi antar umat beragama supaya terhindar dari yang namanya perpecahan antar umat beragama. Karena di Indonesia itu menerima 6 agama. Ada Islam, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau tidak ada toleransi antar umat beragama, maka yang terjadi adalah perpecahan. Paham? Bisa diterima? Bisa. Oke. Untuk yang kelompok 1 bagus sekali untuk tampilannya. Silakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk selanjutnya yang akan tampil ke depan yaitu kelompok 2. Ya. Kelompok 2 silakan dibawa hasil karyanya ke depan. Sudah? Ya, kasih semangat dulu untuk kelompok 2. Silakan perkenalan dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Toleransi antar umat beragama. Arti dari toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Dan selanjutnya saya akan kepada teman saya yaitu Meta. Berikut beberapa hasil wawancara kami dengan salah satu guru SMN 1 Sukawono yang bernama Bapak Jamaluddin SPD. Menurut Pak Jamal sendiri, arti dari toleransi antar umat beragama adalah revolusi saling menghargai, menghormati dalam hal keyakinan. Toleransi antar umat beragama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi perpecahan. Contoh toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika Ramadan tiba. Jika ada salah satu orang yang berbeda agama, sebaiknya kita menghargai orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Contoh toleransi dalam beragama, menghormati tempat ibadah, bekerja sama dalam proyek kemanusiaan, toleransi terhadap keyakinan pribadi, membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua agama, di mana setiap orang merasa dihormati dan diterima tanpa memandang keyakinan agama mereka. Apakah ada pertanyaan? Ya, gimana? Ada pertanyaan? Kelompok berapa? Silakan. Kelompok 1. Salah satu contoh konflik adanya perbedaan antar umat beragama adalah Contoh konflik
Ya, antar umat beragama. Sebagai penguatan saja, tentang perbedaan. Jadi begini, apa yang akan terjadi jikalau tidak ada toleransi? Kan seperti itu ya. Ya contohnya, kalau seumpamanya tidak ada toleransi terhadap antar umat beragama, yang terjadi itu adalah satu ya pecah, kedua perang antar umat beragama. Ya, itu yang disebut dengan toleransi. Paham ya? Sudah bisa diakhiri untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan dibawa hasil presentasinya yang dari kelompok 3. Maju ke depan. Silakan perkenalan terlebih dahulu dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil wawancara kami bersama Pak Jamhari dan akibat-akibat bila tidak adanya toleransi di berbagai lingkungan. Hasil wawancara kami bersama Pak Jamhari yaitu apa akibat yang terjadi jika tidak ada toleransi di sekolah, dan Pak Jamhari mengatakan bukan sekolah namanya. Kedua, apa dampak positif jika ada toleransi di sekolah? Damai serta tentram, tidak ada yang dirugikan. Apa dampak negatif bila tidak ada toleransi di masyarakat? Masyarakat akan saling bertengkar. Dan terakhir, apa saja toleransi yang ada di sekolah ini? Toleransi terhadap teman, guru, dan sesama manusia. Dari presentasi yang telah kami sampaikan, apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Ya, dari kelompok 1. Oke, lanjut. Contoh permasalahan agama dan solusinya. Contoh permasalahan agama yaitu mengganggu umat lain yang beribadah. Dan solusinya adalah meningkatkan rasa toleransi. Dan bisa diakhiri untuk kelompok 3. Ya mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang terakhir, kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke. Apa contoh konflik antar umat beragama dan bagaimana untuk menghindari hal tersebut? Tolong Mas Zaki yang menjawab. Oke. Ya, lanjut. Cara menghindarinya adalah menguatkan rasa toleransi. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya anak-anak semuanya sudah maju, sudah menampakkan hasil karyanya ya. Hari ini alhamdulillah semua bagus
baik dari wawancaranya, presentasinya, ya, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, untuk selanjutnya yang terakhir, ya, yang terakhir silakan kalian buka HP-nya masing-masing. Di situ ada link yang sudah saya kirim, yaitu game. Ya, kalau sudah langsung masuk. Ya, mulai. Berapa ya? Oh iya beneran Caci. Semuanya. Berapa jumlah tadi ini? Berapa kita dulu ya? Di daerah di mana? Mana ada di Jawa Timur mana? rumah adat Baduy. Anu Banten. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ya, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Tapi semuanya masih tetap sehat? Sehat. Ya. Untuk materi yang akan datang, ya, untuk materi yang akan datang, lanjutannya tentang keberagaman ini, ya, yaitu tentang norma-norma agama itu yang akan datang. Ya, kalau itu nanti dipelajari terlebih dahulu. Mungkin hanya sampai di sini saja untuk materi toleransi antar umat beragama ini. Marilah sebelum kita tutup berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas ditutup dulu. Duduk, siap, gerak. Mengakhiri pelajaran adalah kita berdoa. Mulai. Terima kasih anak-anak ya. Selamat berjumpa lagi di besok pagi. Sehat selalu. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.